Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPA, yaitu bab sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama mengenai organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri, di mana jantung ini berfungsi untuk memompa darah dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Jantung juga dibungkus dengan dua membran pelindung yang disebut dengan perikardium, di mana di dalam membran perikardium itu terdapat ruang di antara membran yang berisi cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, ini adalah gambar dari jantung manusia. Ini ada bagian aorta, ini arteri pulmonalis, yang sebelahnya adalah vena pulmonalis. Serambi kiri, ada katup bicupitalis, ada bilik kiri, bilik kanan, vena cava inferior, ada katup bicupitalis, ada serambi kanan, katup semilunaris, dan vena cava superior. Nah, pada jantung ini, antara serambi dan bilik ini terdapat dua katup. Antara serambi dan bilik kiri ini ada valvula bicupitalis atau berdaun dua, sedangkan antara serambi dan bilik kanan ini ada valvula tricuspidalis atau berdaun tiga. Nah, katup itu sendiri ini akan berfungsi untuk menjaga aliran darah agar tidak kembali ke serambi. Jadi, untuk arteri pulmonalis ini akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian ada aorta, ini akan membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan vena pulmonalis ini akan membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Dan vena cava ini akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari sel tubuh. Untuk cara kerja jantung, jantung ini akan berdenyut apabila otot jantung mengalami kontraksi dan relaksasi. Denyut jantung juga dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya, jantung ini akan berdenyut sebanyak 60-80 kali per menit, di mana tekanan darah ini akan menunjukkan kekuatan jantung dalam memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normalnya ini bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau sistole, sedangkan 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berrelaksasi atau diastole. Berikutnya ada sistem transportasi. Yang pertama yaitu pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung atau yang kaya akan oksigen, ini akan mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen ini akan mengalir menuju jantung. Nah, mengalirnya darah ke seluruh tubuh ini merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada pembuluh darah kapiler, di mana pembuluh darah kapiler ini akan menghubungkan arteri terkecil atau arteriola dan vena terkecil atau venula. Pembuluh darah kapiler ini akan berhubungan langsung dengan sel yang ada di dalam tubuh. Ciri-ciri pembuluh kapiler ini halus, berdinding tipis, terdiri atas selapis, dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Nah, di sini adalah gambar dari pembuluh darah arteri, kemudian ada vena, dan ada kapiler. Kemudian ada pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini akan membawa darah ke luar jantung. Untuk ciri-ciri pembuluh nadi, yang pertama, letak arterinya agak ke dalam dari permukaan kulit. Kemudian bila arteri terluka, ini darah akan memancar. Kemudian dia memiliki lapisan elastis yang tebal. Yang keempat, denyutnya akan terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan tangan. Kemudian ciri yang terakhir, mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Nah, ini adalah gambar dari pembuluh arteri atau nadi.
Nah, pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung ini disebut dengan aorta. Aorta bilik kiri ini akan membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Kemudian, aorta bilik kiri ini bercabang menjadi arteri dan yang terkecil disebut dengan arteriola. Sedangkan aorta bilik kanan ini akan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan pembuluh nadi paru-paru kiri atau arteri pulmonalis. Dan dia berfungsi untuk membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Berikutnya ada pembuluh balik atau vena ya. Ini adalah gambar dari pembuluh balik atau vena. Ciri-ciri pembuluh balik yang pertama letak vena dari permukaan kulit, kemudian berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Kemudian apabila venanya ini terluka, maka darah tidak akan memancar keluar. Yang ketiga, memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, ini tidak sekuat dan selentur arteri. Kemudian yang keempat, memiliki katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar aliran darah ini berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Jadi yang terakhir ini terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Bentuk pembuluh balik besar atau vena cava ini akan mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung. Dan dia akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Nah, vena cava ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah vena cava superior, yang berfungsi untuk mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Sedangkan vena cava inferior ini akan mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Nah, pembuluh balik ini dia bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai yang paling kecil yang disebut dengan venula. Berikutnya ada pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Ini terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan pembuluh balik paru-paru kiri, di mana keduanya ini bersatu menuju serambi kiri jantung dan membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan ini akan mengangkut darah dari paru-paru kanan, sedangkan pembuluh balik paru-paru kiri akan mengangkut darah dari paru-paru kiri. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Ada sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah rangkap. Sistem peredaran darah tertutup ini merupakan sistem peredaran darah di mana darah ini akan mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sedangkan peredaran darah rangkap ini nanti darahnya akan mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap ini terdiri atas 2 jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil, nanti darah yang miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dari bilik kanan jantung ini akan keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian darah akan menuju arteriol dan kemudian menuju ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus ini akan terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Kemudian darah ini akan mengalir ke vena paru-paru paling kecil atau venula. Kemudian dari vena akan menuju ke serambi jantung. Vena ini disebut dengan vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil ini disebut juga dengan peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau singkatnya peredaran darah paru-paru. Kemudian untuk peredaran darah besar, nanti darah akan mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung ini mengalami kontraksi dan bersatu. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan arteri berbagai organ jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan.
kecuali bagian jantung dan paru-paru. Nah, di dalam jaringan tubuh ini akan terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah akan menuju venula, kemudian akan ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung melalui vena besar. Nah, peredaran darah besar ini disebut juga dengan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikutnya ada sistem peredaran darah jantung. Nah, pembuluh nadi besar atau aorta ini memiliki dua percabangan menuju jantung yang disebut dengan arteri koronaria yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah akan menuju ke vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Nah, sistem peredaran ruang jantung ke jaringan jantung ini kemudian akan kembali lagi ke ruang jantung yang disebut dengan sistem peredaran darah jantung. Berikutnya ada struktur dan fungsi darah. Yang pertama, ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, kemudian mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan sisa metabolisme. Yang ketiga, ini untuk membunuh kuman atau kekebalan. Yang keempat, mengedarkan hormon dan enzim. Yang kelima, mempertahankan pH tubuh. Dan yang terakhir, menutup luka. Nah, dalam darah ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan darah yang berwarna kekuningan, di mana plasma darah ini mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi utama plasma darah yang pertama adalah mengatur tekanan osmotik darah, yang kedua membawa zat makanan ke seluruh tubuh, dan yang ketiga mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Di dalam plasma darah ini terdapat fibrinogen untuk pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin, dan ada serum yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen, di mana dia mengandung antibodi. Berikutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah dalam darah ini merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya, di mana setiap 1 mm kubik darah ini mengandung 5-6 juta eritrosit. Sel darah merah ini dibentuk di sumsum tulang dan dia berbentuk bulat pipih ini, tidak berinti dan sekung di kedua sisi atau bikonkav. Ini adalah gambar dari sel darah merah. Kemudian sel darah merah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu pigmen merah yang mengandung zat besi. Nah, ketika darah melewati paru-paru, oksigen ini akan terikat pada hemoglobin. Kemudian eritrosit ini akan bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga akan terbentuk panas. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini berjumlah sekitar 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter kubik darah. Di mana sel darah putih ini jumlahnya akan meningkat ketika terjadi infeksi. Sel darah putih ini memiliki usia dengan rentan 12-13 hari. Kemudian dia dibentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Leukosit ini memiliki bentuk yang tidak tetap, memiliki inti, dan dapat bergerak secara amoebik dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler ini disebut dengan diapedesis. Leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misalnya dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Nah, leukosit ini terdapat 5 jenis, yaitu monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, ketika leukosit ini melebihi jumlah normal, maka akan mengalami leukositosis,
Sedangkan ketika leukositnya ini kurang dari jumlah normal akan mengalami leukopenia. Nah, ini yang jenis-jenis dari leukosit. Ini monosit, kemudian neutrofil, ada basofil, ada eosinofil, dan ada limfosit. Berikutnya ada keping darah. Nah, keping darah ini jumlahnya sekitar 250.000 per milimeter titik darah dengan usia 7-9 hari. Keping darah ini bentuknya tidak teratur dan tidak berinti, dan dia memiliki peran dalam proses pembekuan darah. Jadi ketika trombosit pecah, dia akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombinnya ini akan membantu dalam mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Berikutnya ada golongan darah. Nah, penggolongan darah menurut Karl Landsteiner ini ada beberapa, yaitu golongan darah A jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Kemudian untuk golongan darah B ini jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B. Kemudian untuk golongan darah AB ini jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan B. Sedangkan golongan darah O ini jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B. Nah, kita mengenal adanya transfusi darah. Nah, dalam transfusi darah ini golongan darah itu sangat penting ya. Jadi orang yang memberikan darahnya ini akan disebut dengan donor atau pendonor, dan orang yang menerima darah ini disebut dengan resipien. Jika golongan darah pendonornya ini tidak sesuai dengan golongan darah dari resipien, maka darah resipien ini akan menolak darah dari pendonor dengan cara menggumpalkan darah. Jadi ini ada skema dari transfusi darahnya. Jadi ketika golongan darah resipiennya A, dia dapat menerima donor dari pendonor yang memiliki golongan darah A juga. Selain itu, dia juga dapat menerima donor dari pendonor golongan darah O. Untuk resipien B, ini dapat menerima donor darah dari pendonor golongan darah B dan golongan darah O. Sedangkan resipien AB ini dapat menerima darah dari golongan pendonor A, B, AB, dan O. Nah, sedangkan resipien O ini hanya dapat menerima darah dari pendonor yang bergolongan darah O saja. Berikutnya ada limfa, kura, dan tonsil. Limfa atau getah bening ini adalah cairan bening berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Susunan limfa ini mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limfa dari jaringan tubuh ini akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Kemudian limfa ini akan masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka yang disebut dengan pembuluh limfa. Nah, tubuh kita ini memiliki dua pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan yang mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Cairan limfa ini nanti akan masuk ke vena bawah selangkah kanan. Kemudian ada pembuluh limfa kiri yang akan mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya akan masuk ke vena bawah selangkah kiri. Nah, pembuluh limfa ini akan membentuk simpul yang disebut dengan kelenjar limfa pada tempat tertentu, misalnya pada leher, pangkal paha, dan ketiak. Nah, kelenjar limfa ini akan berfungsi sebagai tempat pertahanan terhadap kuman dan pembuatan leukosit. Nah, ini adalah gambar dari limfa ya. Kemudian di sini ada pembuluh limfa kanan, di sini ada pembuluh limfa kiri. Kemudian ada kura atau limpa. Nah, sistem pertahanan lain ini dilakukan oleh kura atau limpa yang
berada di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan untuk membunuh kuman, limfa ini juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, membuat darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Berikutnya ada tonsil. Tonsil ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernafasan. Nah, sepasang tonsil langit-langit ini terletak di belakang rongga mulut. Tonsil langit-langit ini merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi yang disebut dengan amandel. Nah, ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem transportasi. Yang pertama yaitu keracunan gas CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini ketika dia berikatan dengan hemoglobin, maka akan membentuk karboksihemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi ketika kita menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Nah, bahaya paling fatal ketika kita keracunan gas karbon monoksida itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua ada anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia ini terjadi karena tubuh ini kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit, kemudian eritrositnya ini memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobinnya abnormal. Penderita anemia ini akan mengalami kelelahan, tampak pucat, dan pernafasannya menjadi pendek. Yang ketiga ada polistemia. Polistemia ini merupakan kondisi saat eritrosit melebihi jumlah normal sehingga darah akan menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Yang keempat ada leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit ini terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit ini tidak matang dan fungsi imunitasnya menjadi tidak optimal. Orang yang menderita leukemia ini dapat mengganggu proses produksi eritrosit dan trombosil sehingga akan menyebabkan anemia atau hemofilia. Yang kelima ada hemofilia. Hemofilia atau keadaan darah sukar membeku ini merupakan kelainan genetis atau warisan. Kemudian ada trombositopenia. Ini adalah keadaan jumlah trombosit yang berada di bawah normal. Trombositopenia ini disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, serta terapi obat dan terapi radiasi. Yang ketujuh ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini terjadi jika tekanan sistol pada darah ini lebih tinggi daripada 150 mmHg dan tekanan diastol ini lebih tinggi daripada 90 mmHg. Nah, penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras yang akhirnya akan membesar khususnya pada bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. Yang kedelapan ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Hipotensi ini terjadi jika sistol darah ini kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastolnya ini kurang dari 80 mmHg. Penderita hipotensi, otot jantungnya akan bekerja secara lemah sehingga akan mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung. Dapat juga menyebabkan stroke karena otot kekurangan pasokan oksigen dan tubuh menjadi lemah. Yang kesembilan ada varises yang merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebab utama varises adalah seringnya berdiri terlalu lama, obesitas, dan kehamilan. Yang ke-10 ada aterosklerosis atau arteriosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan penimbunan lemak pada arteri, sedangkan arteriosklerosis ini adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri.
Penyakit ini akan menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya menjadi 11 ada penyakit jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung itu adalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab utama masalah jantung yaitu kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung, pola hidup yang serba terburu-buru ini juga dapat memicu timbulnya penyakit jantung. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. See you.